kasih sudah memenuhi undangan dari tim TRC bersama Katia dan Bang Fauji di sini. Terlebih lagi saya sebagai tuan rumah, host lah di sini ya. Juga Ketua SP POK Selabak Estet. Sekaligus mengucapkan selamat datang di rumah sini. Mohon maaf secara sederhana, mungkin tadi waktu datang nggak sempat saya sambut karena mendampingi Katia juga ke traksi, ke gudang, bahkan ke rumah BSS. Nah di sini nanti Bapak Ibu calon responden riset K3 akan dijelaskan secara terperinci maksud dan tujuan apa sih riset K3 agrokimia itu ya kan. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan Katia untuk memperjelas maksud dan tujuan itu. Silakan. Terima kasih. Depannya Sulimantap. Iya. Sama belakang ya. Depan belakang begitu. Sulimantap. Iya. Selamat sore semuanya. Sore. Nama saya Tia, yang murid dari Mondial SFT, satu kita punya Belanda, yang bekerjasama dengan TURC dengan Serikat Pekerja di Kalimantan Selatan dan juga dengan teman-teman serikat sawit di berbagai provinsi. Nah, saya kesini dalam rangka untuk koordinasi riset yang dibuat oleh satu lembaga peneliti dari Belanda namanya Profundo, yang diminta oleh FNP untuk melakukan riset mengenai dampak kimia terhadap buru sawit. Seperti kita ketahui, kimia ini kan banyak sekali digunakan di kebun dan dampaknya terhadap manusia itu sangat sedikit didokumentasi. Riset-riset tentang itu sangat sedikit. Maka itu melalui riset ini kita berharap kita bisa meningkatkan perhatian publik, buruh atau siapapun juga yang berkepentingan terhadap isu ini, bahwa kimia yang diterapkan di perkebunan itu juga memiliki dampak terhadap buru sawit yang terjadi di situ, dan bagaimana caranya supaya dampak itu bisa dientaskan dari awal, bisa dicegah atau diatasi dengan baik. Nah, dalam rangka mendokumentasikan hal ini, kami membuat survei digital untuk satu negara. Kami akan mengumpulkan 500 input, 500 survei. Ini sebenarnya jumlahnya sedikit ya untuk dibandingkan dengan jumlah buru sawit yang ada di Indonesia, kan kalau dihitung 16 juta ya. Iya. Semua yang bergantung hidup pada sawit. Ya, jadi bukan hanya burunya langsung, tapi juga keluarganya, anak-anaknya, semua hidup di daerah perkebunan sawit ini, dan juga yang ada di Rantai Kasong 16 juta sendiri. Dan riset ini kita lakukan tidak hanya di Indonesia, karena produsen sawit adanya di berbagai belahan dunia. Nah, jadi kita akan mengumpulkan juga di Kolombia, negara Amerika Latin, dan di Afrika, di Ghana. Mereka juga melakukan hal yang sama, survei, dengan mengumpulkan input dari buruh sawit. Metodenya adalah sampling. Kita hanya bisa ngambil secuil dari apa yang ada di lapangan. Nah, sampling ini 500 dari sekian puluh ribu, memang sangat sedikit. Namun saya lihat, kami pikir ini sangat penting untuk melakukannya, karena ini bisa menjadi pembuka jalan untuk yang lain-lainnya. Nah, dalam mengumpulkan informasi, kita pertama berusaha mendapatkan gambaran tentang jumlah buruh yang ada di setiap lokasi. Jadi ada 13 kebun yang menjadi cakupan riset ini, dan kita disitu akan menghitung berapa banyak buruh yang dalam pekerjaannya bersentuhan langsung dengan kimia dan tidak langsung dengan kimia. Jadi ada 10 jenis pekerjaan yang relevan untuk diperhatikan. Itu pekerjaannya si penyemprot, pemupuk, mixer, gudang, loader atau lansir,
kemudian pemanen, perawatan, pemrondol, Untuk planting juga. planting pembibitan, dan yang satu Iya, peremajaan. multifungsi. Iya. Selain tipe pekerjaan, kita juga menanyakan mengenai status kerja. Status kerja dari buruh ini apa sih? Gitu. Karena penting untuk diketahui bahwa pembedaan perlakuan layanan itu seringkali didasarkan karena ada perbedaan status Iya. kerja. Yang SKU lebih diperhatikan daripada yang BHL umpamanya. Kemudian kita juga memperhatikan mengenai pembagian jenis kelamin, laki atau perempuan. Dan gejala-gejala yang dialami oleh laki dan perempuan ada yang mirip, ada yang benar-benar beda. Umpamanya perempuannya lebih rentan terhadap reproduksinya. Kalau laki-laki biasanya lebih rentan pada fisiologis, umpamanya kondisi tulang belakang atau bagian ginjal ya, atau bagian pinggang, saraf, otot. Selain itu juga kita memperhatikan hal usia dan juga asal usul. Dan yang terakhir itu kondisi kesejahteraan tentang upah. Ini penting juga ditanyakan karena bagaimanapun juga kita nggak ingin fenomena sadikin itu terjadi ya, sakit-sakit sedikit sih jadi miskin gitu kan. Nah memang sekarang udah ada BPJS, tapi kan kalau saya lihat sendiri ini kebun letaknya jauh dari mana-mana, klinik pratamanya dari mana, kalau pakai BPJS gimana prosedurnya, apakah itu semua bisa terakses dengan mudah oleh yang sakit. Nah saya kesini dengan Bang Fauzi, harusnya dengan Pak Hari ya, atau enggak dengan Wawan. Cuma Pak Hari sedang dalam kondisi sukacita, Tapi kita tidak mau mengganggunya ya, Iya. yang berlahir. Tapi selamat ya, selamat semua kelahiran Sepertinya anaknya. kalau berita dari ibu selamat, dan aku udah kasih selamat aja tanpa Iya. menanyakan apakah selamat atau enggak, dan dia membalasan Iya. baik-baik ya. Mudah-mudahan sehat, lahir dengan baik. Iya, terus Wawan juga kebetulan tidak bisa hadir, jadi saya temenin oleh Pak Fauzi ke sini. Mohon maaf karena hanya bisa 1 malam saja, dan itu tidak 24 jam karena Iya. tadi saya sampaikan masih ada kunjungan lain yang harus saya lakukan minggu ini. Nah,